Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, kita bersyukur pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya memberikan judul tip menjaga damai sejahtera dalam hidup kita. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang ingin memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya. Karena itu orang berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupannya. Orang berusaha dengan daya dan upaya dalam kehidupannya untuk mendapatkan damai dalam kehidupannya. Kenapa orang bekerja keras? Kenapa orang berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupannya? Supaya mereka mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia merasakan ada kedamaian dalam kehidupannya. Tetapi bagi kita orang percaya, kedamaian itu tidak diukur dari apa yang didapatkan dari dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan bahwa tips orang memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya adalah yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Jadi bukan yang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan kita jadikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka apapun keadaan, kondisi yang ada di sekitar kita, itu tidak akan pernah bisa merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumbernya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, carilah Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah sumber kedamaian itu. Jadi bukan dari hal-hal materi, contohnya uang, barang-barang berharga, dan lain sebagainya. Apakah kita tidak boleh memiliki uang yang banyak, harta materi yang melimpah? Boleh-boleh saja. Karena kita hidup, kita butuh uang, kita butuh makan, kita butuh minum, dan kita butuh segalanya. Tetapi bukan itu tujuan hidup kita. Nah, kita ingin menjadi orang yang memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Karena itu carilah Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana tips supaya kita memiliki damai sejahtera atau menjaga damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki damai sejahtera karena lingkungan di sekitarnya membuat dia sakit hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, para pendengar, kita semua berpotensi untuk bisa sakit hati. Apakah itu atasan saudara kalau Anda bekerja di kantor, di toko, dimanapun, ataupun karyawan Anda atau orang bawahan Anda, itu bisa menyakiti hati. Tapi bagaimana caranya kita supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang bisa membuat damai sejahtera kita hilang? Kita harus mampu mengampuni orang lain. Ampuni orang itu supaya damai sejahtera Tuhan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tip yang ketiga, bagaimana supaya kita menjaga damai sejahtera dalam kehidupan kita? Kita harus menjaga hati. Hati kita perlu dijaga. Kenapa? Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menjaga hati kita. Ada banyak hal yang bisa membuat damai sejahtera kita hilang lewat hati kita. Karena itu kita mau jaga hati kita, apapun kondisi yang ada di sekitar kita yang bisa saja membuat kita hilang damai sejahtera, kita tetap mau menjaga hati kita.
Puji nama Tuhan, inilah renungan firman Tuhan, yaitu bagaimana supaya kita menjaga damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tip yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber. Tip yang kedua adalah kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Dan tip yang ketiga adalah kita menjaga hati kita. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Kami perlukan